Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, kita ke listrik statis. Nah, kayaknya familiar gitu ya kalau kita ngomong listrik statis. Biasanya ingatnya langsung ke Mr. Bean. Oke. Jadi kalau kita ngomong listrik statis ya, sebelum kita cerita ke Mr. Bean, nah ini di 2600 tahun yang lalu, nah ini ada Tales of Miletus. Ini memperhatikan fenomena sebuah benda fosil seperti kaca atau resin, jadi bening ya, jadi seperti gambar yang di bawah ini, yang kalau digosok itu bisa menarik benda-benda tertentu. Nah, kalau zaman dulu ketika terjadi seperti itu yang terjadi apa? Ajaib. Ya kan? Magic katanya sulap. Kalau sekarang mungkin kita udah biasa gitu. Oh, kalau penggaris digosok, ditaruh di dekatnya rambut ikut berdiri gitu. Oh iya, itu listrik statis. Tapi kalau zaman dulu, wah ini ajaib, ini ada sesuatu. Oke. Kemudian nah, tahun 1600, tadi kan 2600 tahun yang lalu. Nah, ini kalau di tahun 1600 William Gilbert, nah tadi gejala batu ember ini dan gejala apapun yang serupa dengan elektrik, ya ini dalam bahasa Yunani batu ember itu panggilannya elektron. Nah, dia punya bahasa kesayangan, panggilan kesayangan elektron. Nah, ini bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya listrik. Bahasa Yunaninya elektron, bahasa Jawanya listrik. Nah, dia yang menamai tadi, William Gilbert. Tahun 1700-an, ada ilmuwan namanya Duvay. Dia nemu gejala kelistrikan statis ini ada dua. Ada resinus, ada vitrus. Resinus negatif, vitrus yang positif. Kemudian selanjutnya nanti ada di tahun 1752 ada Benjamin Franklin. Dia menyatakan kalau fenomena kilat dan batu ember ini merupakan gejala yang sama. Kemudian dia memberi tanda ada muatan positif dan muatan negatif. Kemudian ada Robert A. Millikan. Dia di tahun 1869-1953 ini cari nilainya muatan paling kecil. Nah, ini besarannya didapat 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Nah, ini dia dapat nilainya ini dari percobaan tetes minyak Millikan. Nah, dinamai seperti namanya dia. Kemudian ada penyebab gejala listrik statis. Nah, kalau dia terjadi berarti kan ada asal muasalnya. Ada sebab musababnya. Penyebabnya apa? Semua benda yang terdiri dari muatan listrik, elektron, proton, dan lain-lain. Kemudian benda yang tidak memiliki muatan adalah benda dengan jumlah muatan negatif positif yang seimbang. Sehingga total muatan netral atau nol, ya, jadi ini gambarnya, ada proton yang positif tadi, kemudian awan elektron, itu yang di luar. Kemudian muatan listrik dari benda yang dapat berpisah jika berinteraksi dengan benda lain. Oke, berinteraksi dengan benda lain. Nah, misalnya apa? Bendanya itu misalnya apa? Misalnya caranya digosok tadi. Contohnya apa? Kaca digosok dengan kain sutra. Atau penggaris mika. Penggaris mika digosok ke kain.
Kemudian ada batang gelas, ini digosok kain sutra tadi. Elektron dari gelas berpindah ke kain, sehingga batang gelas ini bermuatan positif dan menarik balon konduktor yang bermuatan negatif. Kemudian ada balon, diberi muatan positif sehingga menyentuhkan batang gelas. Kemudian nanti keduanya muatannya akan positif sehingga saling tolak-menolak. Kemudian batang gelas digosok bulu hewan yang bermuatan muatan positif dari batang gelas akan berpindah ke bulu hewan. Sehingga batang gelas ini akan bermuatan negatif dan akan menarik balon konduktor yang telah bermuatan negatif. Bermuatan positif. Kemudian ada gaya elektrostatik. Berapa besar gaya elektrostatik? Ini tahun 1768 ada percobaan Coulomb. Ini mendapatkan gaya elektrostatik yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda atau muatan dan sebanding dengan besarnya muatan benda tersebut. Nah ini karena itu gaya elektrostatik ini sering disebut dengan gaya Coulomb. Kemudian hasil dari percobaannya itu bisa dituliskan. Nah ini F sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi R kuadrat AB. F-nya gaya Coulomb, satuannya Newton. A-nya di sini 1/4 pi epsilon 0. QA itu muatan pertama, QB muatan kedua, atau Q1, Q2 biasanya. RAB jarak antara muatan 1 dan 2. Nah, ini contohnya ada dua muatan sejenis. Karena sejenis, berarti dia akan saling tolak-menolak. Sehingga arahnya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Tapi kalau yang satu positif, satu negatif, dia akan saling tarik-menarik. Ya, jadi ini yang harus kita ingat bahwa gaya elektrostatik itu juga seperti besaran vektor. Oke, kemudian ini, gimana gaya elektrostatik kalau muatannya lebih dari 2? Kalau tadi kan hanya ada yang digambar sebelumnya, hanya ada 2, positifnya 1, negatifnya 1. Tapi kalau lebih dari 2, misalnya di gambar ini ada 4, 2 positif, 2 negatif. Yang berlaku di sini adalah prinsip superposisi atau penjumlahan. Berarti total gaya yang dialami Q1 ini jumlah dari masing-masing gaya. Gayanya di sini ada gaya F41, F21, dan F31. Ini nanti gayanya semuanya di total. Semua gaya di total. Ini kan tadi kalau yang digambarkan ini F21. Nah, karena dia tadi kita nyatakan seperti besaran vektor, berarti cara kita menghitungnya dengan cara vektor. Dengan cara vektor kita pakai segi 3. Seperti yang kemarin. Vektor kita sudah belajar caranya, nah itu sudah semua. Oke. Kemudian untuk medan elektrostatik. Mengapa perlu didefinisikan medan elektrostatik di sini? Karena medan listrik itu akan lebih mudah diukur. Dengan konsep medan, kita bisa memandang sebuah muatan listrik sebagai sumber yang memancar pengaruh listrik ke segala arah. Nah, pengaruhnya ini yang kita sebut dengan medan atau field. Jadi ini gambar panahnya yang kecil-kecil, seperti durinya landak. Oke. Kemudian ini interaksi dua muatan dari sudut pandang medan listrik. Jadi ini nanti akan saling mendekati, satu negatif, satu positif, saling tarik-menarik.
Kemudian juga besarnya medan listrik atau elektrostatik ini bergantung pada jarak dari sumber, kemudian besarnya muatan sumber. Nah, ini nanti bisa dituliskan dengan E, itu sama dengan 1/4 Pi epsilon dikali Q per R kuadrat dikali dengan R rata. Kemudian nih, jika sebuah titik lain, misalnya Q0 ditempatkan pada titik tersebut, nah ini kalau tadi gambarnya seperti ini, jadi Q-nya, ini R-nya, sekarang posisinya, nah ada tambahan Q0 yang positif di sini. Nah, dari rumusan awal tadi nih, E sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 ini, nah ini bisa didapatkan F-nya sama dengan Q0 dikali E, kemudian nanti dari gaya elektrostatik dari gaya elektrostatik dan medan elektrostatik, nah, medan listrik itu, ini nanti merupakan besaran vektor. Oke, ini. Jadi kalian menghitungnya bisa dengan menggunakan vektor. Ini rumusan yang digunakan. Ini untuk ini ada kotak-kotak, ini kurung Kurawal, ini munculnya kok gini ya. Nanti yang di PPT yang saya kirim kayaknya baik-baik saja, nanti coba dicek ya. Jadi ini hanya kurung, cuman munculnya kotak seperti ini. Jadi rumusannya untuk E total itu 1/4 Pi E0 dikali dengan Q1 R0 R1, kemudian dikuadratkan dikali dengan R rata-rata 1, ditambah Q2 dibagi R2, dikuadratkan dikali dengan R rata-rata 2. Kemudian ini nantinya jumlah muatan lebih dari 1, maka medan total di suatu titik adalah penjumlahan dari seluruh medan. Oke. Sebentar. Ini. Kemudian saya tambahkan satu lagi sebentar. Nah, ini saya sisipkan satu materi lagi yang si efek fotolistrik dan Compton. Kalau yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya saya jelaskan listrik statis, nanti kita nggak akan sampai ke hitungan yang saya jelaskan, hanya saja kalian harus tahu basicnya apa sih listrik statis, karena itu nanti masuk ke Gauss yang minggu depan. Ya, jadi itu gambarannya listrik statis, makanya tadi saya mengingatkan untuk lebih mudahnya ingat Mr. Bean. Digosok-gosok kacanya, kemudian ditempelkan ke rambut, itu nanti akan berdiri. Nah, lanjutannya ada di minggu depan. Kemudian yang ini saya sisipkan ada fisika modern. Ada efek fotolistrik dan efek Compton. Nah, ini mungkin kalau ini sudah familiar ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi ada gelombang elektromagnetik, ini mempunyai sifat sebagai gelombang dan sebagai partikel. Kemudian sifat gelombang ditunjukkan pada peristiwa difraksi, interferensi, polarisasi, refleksi, kemudian ada juga refraksi. Nah, sifat partikel ditunjukkan pada peristiwa radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton. Itu gelombang elektromagnetik. Nah, di sini ada tadi kita sebut radiasi benda hitam. Berarti ini pakai hukum Stephen Boltzmann.
Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor persatuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak. P sama dengan Q per T. Bisa dijabarkan lagi dengan E, efek Boltzmann ini, E, dikali dengan E koefisien emisivitas, ini dari Boltzmann tadi, energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor persatuan waktu ini tadi, sehingga nilai E-nya nanti akan 1, benda hitam sempurna. Kemudian ada ini, konstanta Boltzmann, besarannya sama di 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Kemudian untuk A-nya luas permukaan, T-nya suhu mutlak, satuannya Kelvin. Jadi hati-hati, satuan yang kita pakai adalah Kelvin. Kemudian nanti benda yang dapat menyerap semua energi yang datang dan memancarkan energi kalor dengan sempurna. Kemudian ada pergeseran Wien. Ini hukumnya panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Nah, dari gambar grafik ini, suhunya 3.000, 4.000, 5.000, kemudian di 5.000 ini Kelvin. Ya, ini ada beberapa suhu di sini. Ini adalah gelombangnya, wave-nya. Ini intensitasnya. Dari gambar ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pergeseran Wien itu bisa dihitung dengan panjang gelombang dikali dengan suhu mutlak. Panjang gelombang dikali dengan suhu mutlak, maka kita akan mendapatkan konstanta pergeseran Wien. Kemudian ada Planck. Ini awal-awalnya untuk fisika modern itu adalah teori Planck ini. Getaran molekul yang memancarkan radiasi hanya memiliki satuan-satuan energi diskret dari harga En. Nah, ini En sama dengan N kali H, nilainya adalah 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Energi molekul dikatakan terkuantitasi. Kemudian molekul ini memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskret dari energi cahaya. Nah, ini yang disebut foton. Jika molekul berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Kemudian setelah teori Planck ini nanti akan muncul fotolistrik. Nah, ini efek fotolistrik. Nah, ini peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut disinari oleh cahaya. Nah, ini yang menemukan awalnya Hertz. Kemudian elektron yang terlepas disebut elektron foto. Kemudian untuk penjelasannya sendiri, si fotolistrik ini, semakin besar intensitas cahaya, ini akan menyebabkan semakin banyak elektron yang terlepas. Kemudian kenaikan frekuensi cahaya akan meningkatkan eka elektron ini, energi kinetiknya untuk elektron. Kemudian ini bisa dihitung dengan H C per lambda dikurangi dengan W0. Kemudian jika frekuensi cahaya F ini lebih kecil dari frekuensi ambang F0, maka tidak ada elektron yang terlepas. Elektron terlepas dari permukaan logam sesaat setelah penyinaran. Ini ada diagram energi fotolistrik. Jadi nilainya WO sama dengan H kali FO, itu dari sini, dari bawah ujung sampai ke atas tapi tidak sampai pangkal. Kemudian nanti untuk elektron itu bisa dihitung dengan setengah MV kuadrat. Di sini sudah masuk ke yang
energi fotonnya H kali F. Nah, ini ada grafik efek fotolistriknya. Jadi dari hasil pembacaan grafik di sini, energi kinetik elektron foto itu 0 sampai 4 EF ini. Kemudian energi minimal untuk melepaskan elektron itu sama dengan 1,6 EF. EV. Sebentar. Oke. Kemudian ini ada grafik IV, ini grafik kelistrikan IV. Untuk membacanya, V0 di sini potensial henti, beda potensial negatif antara anoda dan katoda, yang menyebabkan tidak satu pun elektron foto yang sampai ke anoda. Nih. Intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap energi kinetik maksimal. Intensitas A itu lebih besar dari intensitas yang B. Kemudian untuk efek Compton. Ya, jadi efek Compton ini adalah momentum sebuah foton. Nanti untuk perhitungannya bisa dimasukkan P sama dengan M kali C. Nah, ini persamaannya lambda F dikurangi lambda I. Itu untuk efek Compton. Kemudian sifat gelombang dari partikel. Jadi sifat partikel ini dinyatakan oleh besaran momentum P dan sifat gelombang dinyatakan dengan besaran panjang gelombang. Untuk hipotesa de Broglie ini ada partikel dengan momentum P seharusnya juga memiliki sifat-sifat gelombang dengan panjang gelombang lambda. Nah, ini hipotesanya dibuktikan lagi oleh Davidson dan Germer ini tahun 1926. Akhirnya untuk panjang gelombang de Broglie ini ditetapkan bahwa lambda sama dengan H per V. Nah, kira-kira untuk si fotolistrik dan juga efek Compton ini pengaplikasiannya seperti apa? Ada yang bisa memberikan gambaran nggak? Contohnya. Bu Dwi. Iya. Tadi contoh untuk penerapan fotolistrik sama efek Compton. Silakan. Ini saya cari di internet, contohnya itu ada kayak mesin fotokopi gitu, Bu. Oke. Mesin fotokopi. Nah, di bagian mananya kira-kira yang menggambarkan dari efek Compton? Pada saat itu, Bu, apa yang buat menyinari dulu, Bu, pas apanya disinari? Dokumennya atau kertasnya itu. Oke. Kemudian menghasilkan bayangan sehingga bisa mencetak hal yang sama. Oke, ada lagi nggak efek Compton atau boleh contohnya
pakai efek Compton atau foto listrik? Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan. Efek foto listrik itu pada kamera juga ya, Bu? Oke, kamera di mananya? Saat bagian menangkap gambarnya itu. Saat menangkap gambar. Oke. Ada lagi mungkin? Misi, Bu. Silakan, Mas Roha. Kalau ronsen itu bisa termasuk nggak? Masuk yang mana? Foto listrik atau Compton itu? Compton sepertinya. Compton, oke. Sepertinya atau memang iya? Sepertinya, Bu. Masih Sepertinya. belum yakin, Bu. Oke, kalau misalnya masuk di Compton, di bagian mananya? Saat penyinarannya ke tubuh itu. Penyinaran ke tubuh, oke. Kalau di dunia industri ada nggak? Izin menjawab, mungkin di bagian penggunaan sel surya, Bu. Sel surya, itu masuk ke Compton atau foto listrik? Foto listrik, Bu. Listrik, oke. Di bagian mananya? Karena sel surya itu menangkap energi dari cahaya, lalu itu cahayanya nanti akan diubah menjadi listrik. Oke, kamera, sel surya, ada lagi? Kalian pernah nemu ini nggak? Saya nggak tahu ya, zaman kalian masih ada atau enggak. Kalau dulu kamera, kalau yang sekarang kan digital langsung disimpannya di memori ya. Tapi kalau zaman dulu, ketika kalian memoto, itu kan hasilnya ada di roll yang warna coklat, apa itu namanya ya? Film itu yang dimasukkan itu ya, digulung. Kalau sudah selesai, digulung dulu, terus nanti dicuci cetak. Nah, pernah nggak lihat yang seperti itu? Pernah lihat, Bu, di Pernah film. ya? Nah, itu kira-kira masuk ke Compton atau ke foto listrik? Foto listrik tidak, Bu? Kok jawabannya foto listrik tidak, Bu? Foto listrik bukan, Bu, gitu. Nah, ini foto listrik tidak, Bu. Foto Oke. Foto listriknya dari mana? Pinggir mananya kira-kira? Pinggiran keping filmnya, Bu. Kan nanti dibaca pakai efek foto listrik, Bu. Oke. Oke, ada lagi nggak? Contohnya yang lain. Ibu izin menjawab, Bu. Hmm. Itu jadi sama juga bentuknya film juga, Bu, tapi namanya dubbing film gitu, Bu. Jadi kalau film tuh kalau misalnya bentuknya dubbingan gitu, ntar disimpan di sebuah film. Bentuknya bakal sinyal optik dan dia disimpannya di pinggiran keping film gitu, Bu. Jadi ntar pas mau dibaca pakai proses efek foto listrik gitu, Bu. Oke. Nah, ini berarti untuk hari ini saya berikan tugas. Ini sekelas isinya berapa nih? 38, 37 berarti. Atau ada yang nggak masuk nih?
Lengkap, Bu. Lengkap 37 berarti ya? Iya, Bu. Iya benar. Oke. 37 dibagi 2, walaupun nanti nggak sama ya, 37 dibagi 2, yang separuh 37 itu berarti berapa? Kalau 36 itu 16 ya? 18 berarti 18 19 ya. 18 cari contoh untuk foto listrik. 19 efek Compton. Tapi kalian jelaskan. Misalnya tadi kamera. Nah, efek foto listriknya di mana, prosesnya seperti apa? Di gambar tangan boleh. Kalau misalnya nggak nemu gambarnya. Jadi gambar tangan nggak apa-apa. Tapi satu orang anak tidak boleh sama dengan yang lain. Nah, langsung. Jadi nanti akan ada, ini saya nggak tahu, terserah kalian baginya gimana. Misalnya nih berarti 19 Compton, 18 foto listrik, atau 19 foto listrik, 18 Compton. Nggak usah panjang-panjang. Kalau mau mudah, kasih gambarnya saja, tapi kalian jelaskan. Ya, misalnya yang foto listrik tadi yang kamera, gambar kamera di dalamnya pemantulannya seperti apa sehingga kita menyebut itu adalah efek foto listrik. Nah, kira-kira dari tugasnya ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nemu gambarnya boleh, dengan gambarnya boleh, nanti kalian tambahi keterangannya sendiri, boleh. Silakan Pandu. Izin bertanya Bu, kalau misal dia punya kasus yang sama tapi dia tinjauannya berbeda gimana Bu? Boleh nggak? Boleh. Maksudnya misalnya sama-sama kamera. Yang satu misalnya waktu nangkep gambar, yang satu misalnya kamera yang tadi ya, saya ceritakan kamera jadul ya. Yang satu ketika nangkep gambarnya, yang satu ketika membaca gambarnya. Maksudnya seperti itu ya Pandu? Iya Bu. Sama-sama kamera gitu. Boleh, tapi kasih keterangan. Ya, yang satu bagian apa, yang satu bagian apanya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, ada lagi mungkin? Ibu mohon maaf izin bertanya, untuk pengumpulan tugasnya gimana ya Bu? Apakah nanti kami minta presentasi atau hanya dikumpulkan saja Bu? Dikumpulkan saja. Nanti yang presentasi ada lagi, kalau ingin presentasi bisa. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nanti ngumpulkannya, dibuatkan drive aja ya Nur ya. Iya Bu, baik Bu. Oke, nanti linknya kasih ke saya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Pandu. Saya izin memberi saran boleh nggak Bu? Silakan. Kalau dari saya mungkin presentasi lebih bagus Bu. Jadi kayak bisa dievaluasi juga dari ibunya. Misal kayak ada misconception dari anak-anak mahasiswa bisa dibenerin Bu. Kalau dari saya gitu. Makasih Bu. Oke, kalau misalnya mau presentasi, nah saya kira bukan dari yang ini, nanti ada lagi. Nanti saya sampaikan ke ketua kelasnya aja dulu ya, berarti materinya bisa disampaikan. Nanti itu di pertemuan ke-7. Pikir saya kemarin maunya di pertemuan ke-7. Nah, jadi yang ini kita kumpulkan dulu, nanti pertemuan ke-7 kita ada diskusi, open discuss gitulah. Semacam FGD. Cuman bahasannya yang kita bahas nanti beda. Oke, ada lagi mungkin? Pandu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Ibu mohon maaf, untuk deadline-nya berarti minggu depan Bu? Kira-kira kalau minggu depan berat nggak? Barengan ada praktikum kan maksud saya, makanya saya tawarkan dulu nih. Kalau enggak gini, kamu setelah ini diskusi, nanti kamu sampaikan ke saya Bu, menurut teman-teman misalnya ya, nanti malam Bu kita kumpulkan misalnya, ya.
Oke, nanti kamu kabarin ke saya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup. Oke, kalau sudah nggak ada, berarti kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Sehat-sehat semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih.